mereka sendiri juga lumayan penasaran bahwa women's wear, modest wear dari Indonesia itu seperti apa, sampai aku dapat interview langsung dari Nylon Korea. Bagaimana membangun ekosistem pemerintah, industri swasta, content creators, dan akademisi. Pandang orang asing seperti saya, material dan motif batik sangat menarik. Terlebih lagi, jika motif tradisional ini digabung dengan desain modern, pasti akan disukai banyak orang di dunia. Mereformasi S1 terutama untuk universitas di bidang tekstil, karena yang kita lihat dari desainer-desainer adalah mereka kekurangan variasi bahan. Dan sekarang saya mau bertanya kepada Putri dari IKYK. Nah, pemerintah Korea Selatan mensponsori beberapa ajang fashion di Korea Selatan dan memastikan para desainer bertatap muka dengan media dan buyer internasional, termasuk juga mengundang desainer-desainer dari negara lain termasuk dari Indonesia, dan Jakarta Fashion Week juga sudah mengirimkan beberapa desainer Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Fashion Forward ke Korea Selatan, dan diantaranya ada IKYK, Batik Chic, dan tentu saja Batik. Nah, Putri, gimana nih kalau reaksi pasar Korea terhadap produk IKYK? Putri ada mau share screen? Boleh kalau bisa. Oke, bisa. Silakan. Jadi aku share screen dulu ya. Oke. Jadi kebetulan, nah ini. Ya. Jadi tahun 2016 itu kita dapat kesempatan untuk ikut Seoul Fashion Code gitu di Korea untuk pertama kalinya banget gitu. Jadi itu salah satu pengalaman luar biasa buat IKYK dan buat aku pribadi sendiri gitu, karena aku pribadi sendiri juga suka dengan Korea gitu. Dan ditambah pas ke sana kita benar-benar mengetahui, benar-benar terjun langsung kan ke pasarnya gitu, ketemu buyer langsung, terus ketemu media, PR gitu, terus ketemu influencer di sana gitu. Jadi benar-benar terjun langsung. Nah, pertama kali kita datang ke sana tahun 2016. Nah, sebelum kita datang untuk fashion show, IKYK ini cukup niat banget gitu. Jadi kita sempat syuting untuk bikin video campaign kita di Korea gitu. Jadi sebelum kita fashion show, kita bikin syutingnya di sana dengan produksi sama tim kita dari Jakarta, jadi kita terbang ke sana. Nah, saat sebelum fashion show itu dimulai, kita menampilkan video yang sudah kita buat waktu itu gitu, dan tanggapannya luar biasa gitu. Karena aku ingat banget bahwa JFE ini memberikan peluang untuk kita IKYK sebagai salah satu brand Indonesia Fashion Forward di sana, biar ada culture exchange-nya gitu. Jadi kita bisa belajar tentang banyak hal di sana, dan orang Korea juga harus tahu bagaimana fashion di Indonesia itu sendiri lewat IKYK. Dan alhamdulillahnya untuk pertama kalinya kita ke sana tahun 2016 itu media-medianya cukup merespon IKYK dengan sangat baik. Jadi kita masuk ke platform media yang lumayan top di sana gitu, dan karena IKYK ini kan sebenarnya brand modest ya, modest wear gitu, dan kita juga berpikir bagaimana nih caranya bahwa biar IKYK itu bisa dilihat sebagai modest wear, bukan hanya women's wear aja gitu. Dan itu itu salah satu maksudnya kayak nggak gampang gitu, nggak mudah untuk bisa masuk ke culture yang mungkin belum terlalu aware banget sama yang namanya modest fashion gitu. Tapi kita mengerti banget kebutuhan mereka tuh apa gitu. Dan aku sempat bicara juga dengan PR lokal di sana, sebenarnya mereka tuh kayak gimana sih gitu. Dan alhamdulillah mungkin memang dari IKYK sendiri itu kecenderungan style dan fashionnya itu gayanya tuh memang udah ke Korea-Koreaan gitu loh. Maksudnya kita pakai style-nya tuh oversize, which is mereka juga kayak gitu kan. Terus jadi pas masuk ke sana tuh nggak sesuatu yang asing-asing banget gitu, karena kita tuh saya sangat aware banget bahwa mereka itu tuh juga
mereka bisa mengeluarkan Korean Wave ini, tapi kalau misalnya ada budaya asing yang datang ke mereka, mereka tuh budayanya kan ibaratnya masih ketat banget ya, maksudnya culture budaya mereka sendiri gitu di dalam negerinya mereka. Jadi once ada women's modest wear dari luar negeri gitu yang mereka katakan kan pasti cuma dari Paris, dari Amerika, tapi dari Indonesia tuh fashionnya Indonesia tuh apa gitu. Nah once IQIQ menunjukkan itu, mereka alhamdulillah seperti ini ya modest wear dari Indonesia gitu. Jadi tanggapannya sih luar biasa bagus gitu. Dan kita juga memasukkan beberapa ciri-ciri yang seperti Korea, ya. Hanbok ya. Ciri-ciri Korea ini salah satu hanboknya. Jadi memang IQIQ itu signature-nya tuh adalah outerwear, dan di sana pas lagi mau fall musim fall, spring dan fall gitu. Jadi outerwear ini bisa dicocokkan lah untuk budaya di sana. Walaupun mungkin nggak langsung direct bisa jualan di sana ya Mbak gitu. Karena kalau fashion sendiri kan pasti kalau untuk bisa internasional itu harus melewati Paris Fashion Week dulu atau Paris Showroom gitu. Tapi dengan kita udah pernah ke Korea sekali, and then ternyata medianya mereka tuh sangat welcome untuk IQIQ gitu, dan mereka ternyata juga appreciate, wah ternyata budaya kita tuh bisa cocok ya gitu, ternyata untuk fashion modest wear tuh bisa cocok melalui outerwear ini, yang aku namakan outerwear ini one of the best sellernya IQIQ, namanya Cheongdam Outer. Cheongdam gitu, namanya Cheongdam karena aku berpikir mungkin outer ini bisa dipakai jalan-jalan di Cheongdam, jalan-jalan di Cheongdam atau nggak di wilayah Gangnam situ gitu. Nah, mereka sendiri juga lumayan penasaran bahwa women's wear, modest wear dari Indonesia itu seperti apa, sampai aku dapat interview langsung dari Nylon Korea di print gitu, di majalahnya langsung, jadi bukan online. Jadi itu suatu kebanggaan buat apresiasi tersendiri untuk IQIQ bahwa saya pribadi menggunakan hijab dengan IQIQ modest wear dari Indonesia tuh bisa alhamdulillah diterima dengan baik di sana. Selanjutnya tahun depan itu kita datang lagi ceritanya nih ke sana gitu, dan kita bikin kayak press preview di Seoul, dan alhamdulillah juga tanggapannya luar biasa gitu. Dan mereka ingat banget, oh ini IQIQ ya, modest wear dari Indonesia yang gayanya sebenarnya cocok sama anak-anak muda nih di Seoul gitu. Jadi mereka sangat berharap bahwa kita tuh bisa melanjutkan kerjasama ini selanjutnya. Jadi memang benar-benar ternyata kita dengan jembatan itu ternyata bisa membuka peluang itu, walaupun untuk kedepannya mungkin belum segitu lancarnya, karena memang harus ada banyak aspek yang harus dipenuhi, seperti misalnya kayak bagaimana jualan B2B di sana, B2C di sana. Tapi kalau B2C sih kita udah punya ada beberapa customer yang emang setiap season mereka kayak repeat order kita gitu. Cuma untuk kayak retailnya memang harus balik lagi, kita harus Paris. Iya, cuma setidaknya kan ada bagian kecil dari IQIQ yang ternyata mereka menerima dengan sangat baik gitu, Mbak. Jadi Korean Wave bukan berarti menutup diri dari pengaruh lain-lain juga ya dari karya internasional juga. Nah, kalau untuk Mbak Michelle nih, aku mau bertanya nih, kan dari sisi sebagai pengusaha juga sering merambah ke dalam industri, mencari pemasok tekstil, aksesori, dan tadi juga udah bilang mengenal bisnis Korea. Nah, kalau langkah industri Korea dibandingkan yang sudah Anda kenal itu bagaimana tuh? Kerjasamanya selama ini atau ada peluang bisnis baru kah? Jadi memang kita juga bersyukur banget ya sama Indonesia Fashion Forward, kapan lalu juga untuk batik sendiri bisa fashion show di sana, dan memang kita mempunyai berapa customer tapi di Indonesia sih banyak Korean gitu. Mungkin kan mereka butuh yang untuk sehari-hari, mungkin juga pennya nggak terlalu konservatif gitu ya, tradisional. Jadi
kayaknya pas gitu dengan apa konsep kita yang mengusung inspired by batik gitu, tapi make it modern and relevant for the younger people gitu. Nah, kalau dari bisnis dengan Korean company sendiri, memang Korea itu terkenal dengan again the innovation of fabrics gitu. Jadi mungkin memang secara misalnya banyaknya variasi mungkin kalah sama Cina, tapi Korea is very innovative gitu. Nah, jadi memang ada beberapa supplier sekarang yang kita untuk bayar-bayar branded yang kita ekspor itu ya, impor-impor yang fabric, interlining, bahkan mesin, ada mesin kita untuk seperti digital print itu kita ada yang memang made in Korea gitu. Jadi memang apa bervariasi dari macam-macamnya gitu ya. Dan kalau di Korea, kalau dari desain juga tadi Mbak Michelle juga menjelaskan karena lebih progresif ya, apa namanya menampilkan koleksi batiknya ya, jadi dengan motif-motif yang lebih modern. Dan kalau bicara soal batik juga tentunya di sini ada Mbak Novita Yunus dengan batik chicnya. Nah, Mbak Novita juga pernah tampil di Korea Selatan juga di Seoul untuk fashion show kan ya Mbak ya? Show, ya betul. Ya, gimana Mbak responsnya sejauh ini? Oke, jadi kita ke Korea atas undangan KBRI itu 3 tahun yang lalu, pas di bulan ini November ya 2017, kita join promosi, kita promosi bersama untuk batik. Kebetulan di sana saya atas undangan Pak Duta Besar Umar Hadi dengan istrinya Ibu Nila. Kita membuat dua acara di sana, satu dengan International Women Club-nya di sana. Jadi kita membuat kebetulan di sana ada anniversary-nya dan kita diundang untuk mengisi acara dan untuk trade-nya juga. Nah, luar biasa responnya, mungkin karena juga Ibu Nilanya juga lumayan aktif ya dalam mempromosikan batik Indonesia dan culture Indonesia. Jadi begitu kita masuk dia juga udah nggak asing lagi gitu. Dan apa yang Novi bawa waktu itu aku sudah sesuaikan. Jadi artinya aku konsultasi juga sama Mbak Nila waktu itu, Ibu Nila ya, Ibu Dubes. Kira-kira yang dibawa apa aja nih Bu, ini segala macam gitu. Jadi aku udah survei duluan gitu loh sebelum aku ke sana. Kemudian juga kita buat acara di Wisma juga, di Wisma Duta Besar untuk mengundang relasi-relasi dari kedutaan. Jadi mungkin istri-istri diplomat, istri-istri kedutaan negara lain, kemudian kita undang juga media, beberapa media radio, televisi, dan majalah juga kita diundang di sana untuk kita ada talk show sedikit mengenai batik. Kemudian kita ada fashion show juga di sana, dan luar biasa juga sambutannya juga untuk batik juga luar biasa. Jadi alhamdulillah tahun ini juga harusnya tahun 2019 nih kita ada acara juga oleh IFF ya, kita diundang untuk mengisi di Seoul Fashion Code di sana. Cuman bulan Maret kemarin kan kita kena pandemi ya, jadi kita cancel, kita nggak jadi datang. Tapi alhamdulillah tahun ini kita diundang sama Bapak Umar Hadi untuk mengisi acara batik tapi secara virtual. Jadi kita udah siapin e-katalog dan kemudian fashion show-nya juga kita ada siapkan, akan kita tayangkan mungkin di akhir bulan ini. Gitu sih Mbak Zornia. Jadi tanggapannya sendiri luar biasa. Jadi banyak juga teman-teman yang di sana yang kemudian juga begitu datang ke Indonesia, mereka datang ke Batik Chic, mereka belanja gitu. Bahkan ada yang beberapa yang sudah menjadi mungkin spokesperson kita kali ya di Seoul ya. Jadi dia beberapa kali datang hanya untuk belanja dan taking order mungkin ke sana. Jadi alhamdulillah bisa diterima karena mungkin yang kita bawa waktu itu adalah sesuatu yang lebih modern, yang daily ya, jadi ya bisa dipakai sehari-hari, ready to wear. Kemudian juga motifnya juga nggak terlalu berat gitu ya, jadi something simple tapi tetap gaya gitu, tetap chic.
tapi tetap batik gitu. Jadi mungkin itu yang akan kita bawa lagi nanti di end of November ini. Oke, Itu sih Mbak. Thank you Mbak Novita. Saya jadi ingin bertanya juga nih kepada Bapak Dubes Sumarhadi. Tadi Mbak Novita bilang ada acara bersama nih ya di atas undangan Bapak Dubes. Iya, Umar Hadi. Apakah nanti Bapak mungkin bisa menjelaskan rencana itu apa aja Pak ya, dan apakah itu juga suatu respons untuk industri kreatif membangun kembali kekuatan dan reputasi setelah terkena dampak pandemi ini, terutama berhubungan dengan diplomasinya Indonesia dan Korea Selatan, Pak? Ya, yang pertama kita di KBRI Seoul sudah bentuk satu unit baru. Ya, jadi ada divisi baru yang khusus mengenai creative and digital economy. Jadi saya bentuk baru sendiri khusus yang kreatif dan digital economy. Nah, sudah ada pejabatnya, sudah datang, Minister Counselor, mungkin pada kenal namanya Jones Tanjung, dia PhD aja kan soal batik ya. Jadi Pak John sudah ada di Seoul sekarang, jadi saya akan terbantu. Saya perhatikan, kita harus dorong betul-betul kerjasama Indonesia-Korea di sektor ini, kreatif and digital industry. Dan ini akan menjadi obat lah, bukan obat apa ya. Ya, sekarang kan ekonomi lagi susah karena pandemi global, begini-begitu, tapi kelihatannya ini yang kreatif and digital punya potensi untuk membantu recovery ekonomi kita ya. Nah, karena itu kita mulai ini gebrakannya Pak Jones yang pertama itu nanti 29 tanggal 29 November. Oh, tanggal 29 November. Pemikiran saya begini, mungkin ke depan ini mulai dari sekarang cara-cara promosi yang seperti dulu-dulu mungkin menjadi lebih sulit ya, seperti misalnya yang pameran, yang yang fashion show di sini, itu mungkin sekarang agak sulit dan harus semuanya serba virtual. Yang tadi Mbak Novita sama Mbak Putri juga udah bilang kan, kalau masalahnya kan juga bagaimana delivery. Jadi kalau sudah promosi kita mau ada transaksi terus ada delivery. Kalau perusahaan besar seperti Mbak Michelle mungkin punya kekuatan sendiri ya. Meskipun nanti saya ingin kerjasama juga sama Mbak Michelle ini untuk mendorong transaksi bisnisnya. Tapi kalau untuk teman-teman yang seperti Mbak Novita, Mbak Putri, ini kan perlu ini. Pertama kita ternyata sekarang harus platformnya digital. Ya kan? Tetapi setelah ada platform digital, the next question is delivery. Kalau ada orang Korea mau beli barangnya Mbak Novita di Jakarta melalui digital, lalu pengirimnya bagaimana? Ongkosnya bagaimana? Nah, ini Pak Jones lagi negosiasi sama asosiasi logistik di Indonesia, gimana supaya cost delivery kalau yang item satu-satu itu, yang bisnis to consumer itu, cost-nya tidak membebani produsen maupun konsumen. Ini yang lagi kita, tapi ini 29 November nanti ini karena pertama kali kita lagi pilot project ya, kita coba dulu dah gitu. Nah, kebetulan yang kita sudah tahu kualitas produknya kita ajak, tapi nanti ke depan kita mau sebanyak mungkin yang bisa kita, dan mudah-mudahan platform digitalnya bisa kita segera bikin dan sekaligus dengan platform untuk delivery-nya, untuk pengirimannya. Begini ya, Indonesia Korea itu punya tradisi loh di bidang fashion. Bayangkan ketika di LA ya, itu di LA itu ada satu gedung isinya hanya perusahaan-perusahaan Korea importir garment, dan pabriknya itu adanya di Indonesia. Jadi kan perusahaan Korea, jualannya di Amerika, pabriknya di Indonesia. Supplier Macy's, suppliernya Walmart, suppliernya
Bloomingdale dan toko-toko fashion di Amerika itu kan yang supply itu perusahaan-perusahaan Korea, dan itu Purwakarta, di Bandung, di Bekasi, sekarang pada pindah ke Jawa Tengah itu di Tegal. Jadi tradisi ini sudah ada. Yang sekarang kita ingin dorong kan yang selain yang itu kan namanya apa? Fast fashion ya, fashion yang cepat. Kita juga mau masuk ke fashion yang lebih lebih dengan generasi muda sekarang lah. Tradisi ini linkage ini yang bisa kita lanjutkan. Karena yang sektor ini, yang fashion seperti itu juga kita sekarang mulai kalah kompetitif dari negara seperti Bangladesh, India, Vietnam mungkin. Jadi mungkin untuk fashion yang lebih kreatif ini mungkin bisa nanti menggantikan yang tadi itu, tetapi tetap dengan linkage Indonesia Korea. Sebelum saya bertanya lagi, saya masih ada beberapa pertanyaan untuk para panelis, tapi saya ingin menanyakan kepada Bapak dan juga pada panelis, Bapak Dubes dan juga para panelis adalah pertanyaan yang sudah masuk. Jadi ada yang bertanya, sebenarnya di Indonesia itu produk Korea apa sih yang paling mendominasi? Lalu yang berikutnya adalah mungkin nanti dari Bapak Dubes dulu langsung dan juga dari para panelis berdasarkan pengalaman, apalagi kalau yang sudah melihat sendiri seperti apa Hallyu mempengaruhi global. Nah, apa sih yang bisa dipelajari oleh Indonesia supaya bisa membangun industri, apa sih yang bisa dipelajari dari industri kreatif Indonesia supaya bisa membangun industri kreatif yang memberikan dan mendukung citra positif Indonesia? Paling banyak di Indonesia secara umum, impor kita yang paling besar dari Korea itu mesin. Salah satu pembelinya ya Mbak Michelle itu kan. Jadi kemudian produk-produk petrokimia. Jadi itu bahan baku untuk industri kita ya. Kan untuk misalnya mau bikin barang-barang plastik kan butuh barang-barang kimia. Tapi kalau dari yang kreatif industri, saya kira sekarang kalau dihitung kosmetik sebagai satu... Ya betul, K-beauty-nya ya Pak ya. Beauty ya, itu paling gede itu. Sama yang makanan, K-food gitu. Saya perhatikan tuh ya kayak apa nih, boleh nyebut merek nggak? Ada pasti mie instan yang pedas banget itu ya Pak. Harganya kan premium ya, harganya premium tapi ternyata laku, dan ya pemiliknya pernah datang ke KBRI ngajak saya diskusi, itu dia tunjukkan grafiknya dalam beberapa tahun terakhir itu gila itu kayak dan makanya mereka punya rencana untuk bikin pabriknya di Indonesia sekalian supaya harganya bisa lebih murah. Terus kemarin bulan Oktober kan saya diminta untuk ngisi satu variety show di TV MBC. Itu bikin ramen. Jadi acara namanya ramen show gitu. Jadi kita ditanya sama dia ramen yang dengan khas Indonesia. Saya disuruh masak gitu. Jadi yang datang tuh ada 5 artis terkenal tuh, ada si Haha, ada siapalah, ada Miss Ham, ada siapa tuh saya bikin tahu gimbap ya, gimbap tuh yang kayak sushi ya. Kayak sushi. Tapi isinya Indomie goreng sama rendang. Wow. Dapat itu 1 juta won, menang kita. Tapi di situ saya pahami tadi ya, inovasi dalam presentasi, ide-ide ini yang ya pasti pada seneng lah orang Indonesia kalau Indominya dimakan sama si Haha itu kan. Jadi mungkin makin mudah untuk produk-produk makanan Korea masuk ke pasar Indonesia. Ini yang cara-cara seperti ini saya kira yang kita harus pelajari
Sebab kalau dari segi talenta Indonesia tidak kalah lah dengan Korea ya talentanya. Sumber-sumber idenya, apalagi kita ini kan lebih beragam dari Sabang sampai Merauke, dia tidak akan kalah. Lalu tapi tinggal yang kita masih harus kejar adalah satu teknik produksi. Kalau di dunia fashion juga saya yakin ya untuk stage production ya, stage design pasti Jakarta Fashion Week juga mungkin lama-lama kesusahan cari tenaga-tenaga terampil untuk stage-nya, untuk make up artist, hair stylist ya, yang untuk show ya kan beda dengan yang untuk komersial sehari-hari, yang untuk produksi, untuk performance. Nah ini yang tenaga-tenaga ini harus kita mungkin dengan Jakarta Fashion Week. Saya boleh aja kalau mau usul kita bikin sekolah aja. Nanti kita cariin partnernya dari Korea sama Miss Julia. Jadi Jakarta Fashion Week bikin, sekarang kan modelnya nggak perlu degree. Ada istilahnya nano degree. Sekolah-sekolah yang khusus mengenai hairstyling untuk fashion itu sangat spesifik. Dengan guru dari Korea, kurikulum dari Korea nanti supaya bisa kita hasilkan tenaga-tenaga anak-anak muda yang terampil, yang canggih, yang bisa buat produksi-produksi performance show kita lebih bagus lagi ya. Jadi ini soal-soal yang bisa kita kembangkan dan kita ya bukan contoh, tetapi kita modifikasi dengan inspirasi dari pengalaman yang Korea sudah lakukan. Itu lagi akses pasar. Tadi kan teknik caranya, tapi akses pasar juga kita harus lihat. Nah itu tadi Miss Julia sudah kasih hint. Pemerintah Korea itu untuk memasarkan film-film Korea tidak ragu-ragu untuk bayarin orang pergi ke festival-festival internasional. Jadi itu yang bagaimana membangun ekosistem pemerintah, industri swasta, content creators dan akademisi. Itu yang harus dibangun. Iya. Dan kalau dari Miss Julia sendiri, menurut Miss Julia apa sih yang bisa kita pelajari dari industri dan ekonomi Korea yang mungkin bisa kita terapkan di Indonesia? Pemerintah Korea melalui KOKA menjalankan berbagai program untuk membantu desainer lokal melalui event fashion seperti konsep Korea dan fashion code. Melalui event tersebut, desainer lokal akan difasilitasi untuk melakukan ekspansi melalui fashion show di luar negeri. Seperti diketahui, Indonesia juga melalui Kemenparekraf mendukung industri fashion nasional. Jika pemerintah Indonesia secara berkelanjutan menyediakan berbagai dukungan kebijakan, maka industri fashion dipastikan akan berkembang juga. Jadi memang harus ada dukungan dari pemerintah juga ya, yang terus menerus gitu ya, supaya industri kreatifnya makin berkembang dan makin kuat ya. Oke, thank you Miss Julia. Dan saya masih ada satu pertanyaan terakhir untuk Mbak Michelle, Mbak Novita, dan juga Putri nih. Bicara soal Hallyu Korean Wave, salah satu pengaruhnya adalah karena memang bisa kita lihat dengan cepat lewat media sosial. Ya kan, kalau nonton K-drama kadang-kadang nggak nonton, tapi lihat di IG, lihat cuplikannya udah. Belum lagi sekarang ada TikTok dan seterusnya. Dan media sosial memang nggak bisa dipungkiri sudah memegang peran penting dalam membesarkan, makin menguatkan Hallyu. Dan kalau untuk teman-teman sendiri, ada nggak sih perbedaan pengaruh media sosial terhadap fashion di Indonesia dan perspektif bisnis dari kalian sebagai desainer? Mbak Michelle boleh? Jadi ini pengaruh sosial media ya? Sosial. Jadi kan contohnya kalau kayak K-Fashion salah satunya juga jadi besar kan karena airport style-nya, selebnya ada di Instagram, terus juga mungkin gaya-gaya selebnya tuh ya, gaya airport style-nya kan selalu ada tuh. Nah kalau dari cuman menurut saya itu mereka karena
sangat terstruktur. Jadi kalau menurut saya sosial media sendiri saja itu tidak cukup. Yang saya melihat dari Korea tuh kenapa kok mereka selain artis tuh mereka juga sibuk reality show gitu ya, sampai kalau dia lagi launching dia akan masuk ke reality show sampai beberapa gitu, itu kayak intens banget gitu. Nah jadi mereka tidak hanya satu ke sosial media saja gitu, dan ini yang menurut saya sangat berbeda dengan kita contohnya gitu. Jadi itu tidak. Jadi kayak kita lebih spot-spot gitu ya. Jadi kita mungkin ada yang terkenal di YouTube, ada yang terkenal di sosial media, ada yang terkenal di TikTok gitu. Tapi jarang sekali menurut saya, mungkin ada tapi jarang, yang dimana artis itu secara terstruktur diputerin ke semuanya itu, gitu. Ya gitu. Atau kreatif, misalnya kayak desainer atau apa gitu. Itu yang menurut saya masih kurang itu karena exposure terhadap different channel. Jadi nggak omni channel kita ngomongnya ya. Jadi nggak omni channel gitu. Nah, kemampuan desainer atau kemampuan misalnya artis untuk bisa omni channel tuh sulit sekali kalau tidak ada dukungan. Itu aja sih. Jadi perlu apa ya? Saya perencanaan yang lebih matang, infrastructure aja. It's just infrastructure untuk semua itu saling dukung supaya bisa kayak diiderin gitu. Semuanya harus diiderin. Harus masif, itu sih kalau menurut saya. Oke, kalau dari Mbak Novita sendiri gimana? Setuju nggak Mbak pendapatnya? Pendapat Mbak Michelle? Jadi kayak media sosial itu memang harus ya omni channel dan juga harus ada dukungan juga dari luar selain dari brandnya sendiri. Iya, pasti ya. Artinya kalau kita kerja sendiri pasti kita hasilnya nggak akan semasif kalau misalnya kita bekerja bersama-sama, apalagi terstruktur sejauh-jauh. Kalau dari produk Novi ya misalnya batik gitu, kita nggak mungkin promosi batik hanya dengan desainernya sendiri. Jadi harus benar-benar harus dibantu dan didukung dari berbagai macam pihak. Jadi artinya kalau menurut saya memang akan lebih bagus. Artinya sekarang kan kita udah beralih ke ke internet, ke segala macam ya, ke sosial media dan lain sebagainya. Jadi artinya promosi-promosi tersebut itu harus benar-benar dikerjakan dengan lebih masif. Jadi nggak cuman dari sisi misalnya kita berjaya di IG misalnya atau Facebook atau apa, tapi itu nggak cukup. Jadi benar-benar harus terintegrasi dan harus benar-benar dukung dari pemerintah. Saya setuju sih dengan misal Mbak. Oke. Kalau Putri gimana Putri? Sejauh ini? Kalau dari yang diomongin sama sama Michelle, sama Mbak Novita sih sebenarnya sama ya, bahwa segala sesuatunya itu di sana memang udah terstruktur banget dan terprogram. Karena sebenarnya culture mereka pun ada sih sedikit perbedaan dari sosial media fashion di Indonesia sendiri dengan fashion di sana. Kalau saya pribadi ngelihatnya, kalau di Korea itu tuh trennya tuh mituism gitu loh, Mbak. Mituism tuh it means kayak once ada brand A besar bikin, itu brand kecil-kecil bawahnya tuh langsung sama-sama. Jadi misalnya trennya lagi fall winter sekarang tuh lagi puffer jacket panjang warna hitam. Nah, itu dari brand yang high end sampai brand di Dongdaemun itu tuh ada gitu. Nah, itu tuh trennya seperti itu. Terus didukung, jadi sosial medianya juga support gitu hal itu, dan infrastrukturnya dan manufacturers-nya di sana pun mendukung gitu. Jadi once kayak lagi ada tren pasar apa, manufacturers-nya tuh akan mendukung, pemerintahnya tuh akan mendukung. Bener banget yang kayak dibilang sama Michelle tadi, bahwa dibuat sangat terorganize banget gitu semuanya. Ada satu yang debut terus semuanya langsung tahu gitu. Sampai ada orang Indonesia yang debut jadi K-pop singer di sana tuh semua orang tuh jadi tahu gitu bahwa dia orang Indonesia. Karena apa? Karena dia benar-benar kayak benar diputerin itu ya kan. Yeah. Nah, kecenderungannya kalau sosial media di sana itu mituism yang seperti aku bilang. Nah, bedanya dengan di Indonesia, kita tuh sangat beragam kan, Mbak. Kayak fashion modus sendiri tuh beda, women's wear tuh beda. Mbak Novita dengan batiknya beda, batik inisial pun beda gitu. Jadi kalau di sana mereka tuh seragam banget, bisa didukung banget gitu, komit banget pemerintahnya, dan
semua strukturnya tuh kuat banget gitu. Tapi kalau di sini kita beragam tapi lemah di bidang supportnya gitu. Jadi kalau aku bilang sih ya ada perbedaan sedikit dari Korea dengan Indonesia, yaitu di hal situnya sih Mbak. Pendapatnya Michelle, Novita dan Mbak Putri benar banget. Dan inilah di Indonesia masih miskin agents. Ini peluang bisnis sebenarnya. Mungkin saya pulang dari Korea mau buka aja agensi nanti. Wajib Indonesia Pak. Korea saya daftar Pak. Agensinya sekali Korea ini. Contohnya itu kemarin tadi kan Miss Julia sebut mengenai hanbok, fashion hanbok yang dipakai oleh Blackpink ya di Amerika. Itu desainernya kan baru mulai, namanya Danho. Saya pernah datang ke rumah desainnya, kecil, sederhana, karena dia memang baru mulai. Yang menemukan itu agensinya si Blackpink. And then Blackpink bicara sama agensinya si Danho, jadilah kolaborasi. Orangnya, talentanya nggak perlu bingung-bingung, dia cukup diam aja, cukup agentnya yang negosiasi, ya kan? Ya tentu ada persentasenya, makanya ini peluang bisnis lah nanti kan. Jadi saya suka kasihan kalau ngelihat Novita mau pameran kemana mesti nenteng-nenteng tas sendiri, mesti pesawat sendiri, negosiasi sendiri. Karena talent fokus pada pengembangan kreasi inovasi dari produknya. Kita butuh manajer talent, agents yang profesional dan hasil sekolahan. Makanya saya mau buka sekolah untuk agent, untuk kreatif industri. Oke, saya mau ada satu pertanyaan yang baru masuk untuk pertanyaan terakhir nih untuk Miss Julia. Miss Julia, pertanyaannya adalah dari peserta, sebenarnya siapa yang berperan penting atau key figure dalam menjaga konsistensi Korea Selatan dalam membangun soft power? Oh ya, itu memang perannya yang KOCA, karena yang KOCA yang lembaga pemerintah di bawah MCST, yang itu yang diurus oleh K-pop, K-drama, K-fashion, K-game, K-animasi, yang semua, yang K-culture, yang kecuali K-film, ya tadi yang kebijakan yang dilaksanakan yang mengenai yang konten semua dilaksanakan oleh yang KOCA. Oh gitu, jadi nanti dari KOCA tapi semuanya ntar ada turunannya juga ya, yang lembaga-lembaga lain yang mengerjakan. Oke, terima kasih Mbak Miss Julia. Dan sebelum saya mau ada satu pertanyaan terakhir tadi belum kepada seluruh panelis. Sebenarnya pertama untuk Mbak Michelle, Mbak Novita sama Putri, kalau misalnya ingin membangun Indonesian Wave gitu, sebenarnya langkah pertama apa sih yang mungkin dilakukan dengan pola ekonomi dan gaya hidup masyarakat Indonesia saat ini? Coba siapa dulu nih? Mungkin ya, Miss Julia? Ya, menurut saya Indonesia memiliki kebudayaan fashion yang unik melalui batik, di mana menggunakan pakaian dengan motif tradisional yang pada kehidupan sehari-hari sangat jarang ditemui di negara lain. Dari sudut pandang orang asing seperti saya, material dan motif batik sangat menarik. Terlebih lagi, jika motif tradisional ini digabung dengan desain modern, pasti akan disukai banyak orang di dunia. Oke, jadi mulai dari batik juga ya. Pastinya dari kalau yang mau modern, ada dari Michelle dengan batik dan juga batik chic ya, dari Mbak Novita Yunus. Terus kalau dari desainer sendiri nih apa nih kira-kira? Kalau ingin membangun Indonesian Wave, mungkin dari dunia fashion. Kalau dari batik chic mungkin aku melihatnya tadi seperti yang Pak Umar juga bilang bahwa sebetulnya PR itu PR sama-sama. Artinya mungkin kalau Novi kan sebetulnya desainer yang berbasis wastra Nusantara. Artinya aku tuh akan akan mempromosikan batik, kemudian kain-kain khas Nusantara. Jadi bergerak dari situ. Nah, sebetulnya sih
memang PR-nya itu harus dikerjakan oleh semua lini. Artinya kalau kita mau melihat Korea secara umum, itu semua pihak harus ikut. Artinya dari pemerintah, dari sosial media, dari medianya sendiri, selain dari desainernya sendiri. Jadi kalau dulu aku pernah dikirim ke India Fashion Week. Nah dari situ kemudian banyak sekali di India itu di area fashion show-nya itu ada banyak sekali pelajar-pelajar yang ikut datang gitu. Aku juga sampai kaget kok mereka sampai banyak sekali datang gitu. Ternyata mereka itu di seluruh fashion sekolah-sekolah fashion itu semua diajarkan bahwa namanya art dari India itu harus dipelajari. Artinya ada kurikulum khusus. Jadi nggak cuman mempelajari pola dan lain sebagainya, tapi mereka harus mastering at least 1 atau 2 dari si culture dari India. Misalnya ada bindi, membuat membuat tie-dye, kemudian ada segala macam gitu. Jadi nah itu yang mungkin aku lihat belum ada di sini. Artinya SD sendiri kemarin aku didatengin dari salah satu sekolah untuk pada saat hari batik itu mereka minta aku untuk ngobrol mengenai batik. Jadi mereka dari anak-anak kecilnya pun sekarang udah nggak tahu batik itu apa, seperti apa, apa bedanya batik cap, batik tulis dengan apa bedanya sekarang yang ada yang bergulung-gulung yang disebut printing gitu. Apakah itu sama dengan batik dan lain sebagainya. Jadi itu harus masif, edukasinya harus luar biasa gitu. Jadi nggak cuma dari desainer sendiri. Kalau desainer sendiri pasti akan sebatas dari customer-nya aja gitu loh. Jadi apapun yang misalnya contoh Novi launch pada saat itu misalnya mengenai batik peranakan, aku akan sebisa mungkin pada saat launching sesuatu koleksi, pasti aku akan ada talk show membicarakan batik apa yang aku pakai, filosofinya apa, dari daerah mana dan sebagainya. Hanya sebatas itu, dan impact-nya juga mungkin cuma sebatas customer yang ada di Batik Sik gitu, atau mungkin impact-nya akan sebatas misalnya aku ke Korea gitu, dan akan sebatas kedua negara aja. Jadi tapi kalau misalnya mau masif, mungkin kita harus meniru, mengcopy juga apa yang dilakukan oleh Korea. Jadi semua pihak, semua semua lini itu semuanya bergerak gitu. Jadi nggak cuma dari sisi desainernya aja. Itu sih Mbak. Semua lini. Kalau Mbak Michelle setuju juga ya Mbak ya, berarti semua lini ya. Tadi Mbak Michelle juga udah bilang ekosistem yang terhubung tuh oleh satu kata kunci ya. Iya, jadi from my side, dari beberapa tahun yang lalu kita sudah bekerja sama dengan pemerintah. Saya pabriknya ada di Sukoharjo, jadi dekat Solo. Nah, ini kita bekerja sama dengan pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar Solo mengadakan akademi komunitas tekstil. Ini supaya agar kesatu banyak orang-orang yang mempelajari tekstil, karena Indonesia ini walaupun banyak pabrik tekstil, hanya satu universitas STT Teknologi Bandung yang mempunyai benar-benar jurusan tekstil. Yang ada mungkin desain tekstil atau apa, tapi yang tekstil khusus itu hanya satu di Indonesia. Jadi ini dari pendidikan saja sangat kurang. Kita juga sudah ketemu Pak Presiden Jokowi untuk supaya ada mereformasi S1 terutama untuk universitas di bidang tekstil. Karena yang kita lihat dari desainer-desainer adalah mereka kekurangan variasi bahan, di mana mereka pada akhirnya harus ke luar negeri, penteng-penteng tadi seperti Pak Umar bilang, di mana mereka juga tidak sulit untuk mempunyai kemampuan impor sendiri, misalnya harus membuat fall winter collection atau apa. Jadi kita juga sebenarnya dari pemerintah juga tidak mau adanya impor ilegal, ya, jadi yang door to door service dan sebagainya. Tapi kan desainer ini harus ada solusi seperti itu. Jadi yang kesatu yang kita lakukan adalah make sure ada perbaikan reformasi dari pendidikan itu sendiri, karena kayak tadi Pak Umar bilang, jadi di universitas di Korea sekarang sudah banyak inovasi terutama dari
fiber, serat maupun tekstil sendiri yang bahkan sudah bisa mengukur detak jantung, contohnya seperti itu. Nah, jadi kita ini ketinggalannya pakai banget gitu. Nah, jadi ini yang kesatu yang kita lakukan. Jadi di awal Akademi Komunitas Tekstil ini mengadakan D1 dan D2. Jadi kita sedang mengusahakan supaya itu bisa naik terus ke D3 dan S1 dan sampai tingkat berikutnya. Yang kedua yang perusahaan saya lakukan juga adalah mengadopsi, membina kampung-kampung lurik. Contohnya itu yang kita lakukan. Jadi banyak lansia-lansia mungkin yang di Klaten, di mana itu yang sudah bertahun-tahun membuat lurik, yaitu yang memang maksudnya masih sangat, ya per meter tuh paling dibayar Rp1.500 saja gitu. Nah ini kita membina, kita sudah 2 tahun membina, dan di mana bahan-bahan yang mereka biasa dapatkan, itu kita ganti dengan our recycled cotton waste dari pabrik-pabrik tekstil. Jadi waste dari kapas-kapas itu yang jadi waste kita puntir lagi dan itu kita upcycle, kita kirimkan, dan ada yang kita celup di pabrik kita. Jadi memastikan bahwa all the kayak limbah waste-nya itu diproses karena memastikan itu tidak mencemari lingkungan. Lalu kita kirimkan ke kampung-kampung ini dan supaya Bapak Ibu lansia yang mengerjakan kemudian bisa membuat luriknya. Dan kemudian hasilnya itu kita absorb, kita jual, kita bantu memasarkan. Dan ketika mereka juga menjadi mampu membuat warna-warna yang unik, karena dulu biasanya mungkin cuma coklat hitam gitu ya. Sekarang bisa membuat orange, kita juga sharing knowledge in terms of color trend dan sebagainya. Mereka sekarang mampu membuat seperti BUMDes namanya. Jadi bukan BUMN tapi BUMDes. Jadi dari BUMDes ini kemudian desanya ini jadi bisa jual keluar. Nah, ini udah terjadi di daerah Klaten. Yang ketiga tentunya dari perusahaan saya juga bekerja sama dengan JFW. Jadi banyak desainer-desainer yang sebenarnya JFW berusaha dari Indonesian Fashion Forward berusaha untuk bisa mengglobalkan gitu ya, setelah fashion show, membuat koleksi, juga pada akhirnya produksi. Nah, kita sudah bekerja sama dengan 20 desainer, dan yang mungkin paling lama yang bekerja sama dengan kita, misalnya seperti Peggy Hartanto, seperti Toton, itu sudah mengirimkan baju-bajunya ke stokis-stokis di dunia gitu. Bahkan yang kemarin Pak Jokowi sempat itu ke Phoenix ya, kalau nggak salah yang di London. Itu hampir semua produksi dari yang desainer tunjukkan di sana adalah produksi dari pabrik kami. Nah, itu kami membantu desainer untuk mensourcing ke satu dari fabrik-fabriknya. Misalnya pun kalau fall winter collection mereka harus impor, kita mengimporkan dengan legal. It means kita membayar pajak dan ngurusin untuk para desainer. Yang kedua, kita memastikan bahwa semua kualitas dari desainer itu sudah export quality. Dan ketiga adalah bahwa seperti tadi Pak Umar concern adalah logistik, karena kalau desainer biasa mereka akan retail bawa bajunya itik-itik ke DHL misalnya itu. Nah, karena kita corporate, jadi kita itu bisa dapat setengah harga Pak, malah mungkin lebih gitu. Jadi we get around 50 to 60% discount for corporate rate. Nah, ini yang kita tanpa mengambil profit kita tawarkan kepada desainer supaya mereka bisa memakai ini sebagai fasilitas mereka untuk bisa ekspor. Nah, ini kita sudah jalankan, memang pasti banyak up and down-nya, banyak itu, tapi ini sudah kita jalankan juga yang untuk domestic market, salah satunya dari kita juga mensupport JFW kemarin modest designers dengan Matahari Dep Store contohnya. Nah, itu kita yang membantu dari sourcing fabric sampai dengan pembuatan bajunya sampai dengan pengiriman dan memastikan itu A sampai Z beres semua. Itu kita bisa sampai kemana 150.000 pieces kayaknya. Nah, itu yang kita itu yang dari saya lakukan untuk, dan keempat adalah I try to negotiate with the factories. Jadi karena saya juga di asosiasi tekstil, jadi saya membantu menegokan gitu. Jadi kadang-kadang
yang kendala yang dihadapi desainer, mereka biasanya mungkin ke pasar-pasar kain. Ke pasar kain, mereka beli 100-200 meter, mereka tunjukin ke buyer, begitu order 1000 meter, misalnya baju dengan membutuhkan 1000 meter, ke pasar udah habis misalnya. Nah, ini yang kita bantu, kita negokan langsung ke factory-nya, kita cariin langsung ke factory-nya, dan ada beberapa factory yang bahkan sudah invest untuk smaller quantity, gitu. Jadi, bahkan dulu ada satu desainer yang saya butuh cuma 50 meter, bagaimana? Nah, saya negokan ya, saya minta mereka menganggap bahwa itu sampel aja, itu not even production. Jadi mungkin bagi desainer itu production, tapi bagi mereka itu bukan production, itu sampel. Nah, hal-hal itu mungkin yang tidak ada kesinambungan antara desainer dengan factory, itu yang saya bantu jembatani seperti itu. Jadi saya berusaha, walaupun maksudnya bukan bukan hanya saya saja, saya of course dengan asosiasi dan of course dengan banyak stakeholders, tapi ini yang kita berusaha lakukan, membangun ekosistem ini gitu. Tentunya masih membutuhkan banyak pihak, cuman ya hopefully ini akan terus berkembang. Oke, thank you Mbak Michelle. Dan yang terakhir kalau untuk Putri sendiri gimana nih Kak pendapatnya kalau mau membangun Indonesian Wave? Tadi udah dari yang sisi industri, terus sisi juga kreatif. Kalau dari Putri sendiri? Kalau dari saya pribadi, sebenarnya ngelihat pertama, kita lihat kesiapan Indonesianya dulu ya Mbak ya. Apabila ingin dilihat oleh orang secara internationally gitu, harus banyak banget aspek yang harus dibenahi gitu. Contohnya kayak infrastruktur, fasilitas, social environment, rebranding gitu. Karena itu tuh hal-hal yang bisa membuat Indonesia ini going global gitu. Karena bisa kita lihat sebenarnya udah ada kan part kecil dari Indonesia yang udah ada wave-nya gitu. Contohnya ya kalau aku bisa bicara, itu kecil banget sih menurut aku, itu Bali gitu. Pulau Bali gitu. Pulau Bali itu udah bisa didengar sampai ujung dunia gitu. Mungkin kalau ditanya orang Korea, orang Amerika, orang Jepang, itu Bali tuh udah punya Bali Wave sendiri gitu. Karena kalau misalnya mau liburan ke pantai, mau menikmati alam dan sekitarnya itu Bali. Dan kenapa Indonesia nggak bisa kayak gitu? Itu yang pertama kali aku pertanyakan. Orang tuh taunya Indonesia apa Bali. Sekarang mungkin NTT udah mulai gitu. Bisa kita perbandingkan kenapa dua pulau itu tuh bisa berkembang dengan sangat cepat. Yaitu aku bisa melihat bahwa mereka bisa merebranding pulau daerahnya sendiri, fasilitas itu ditinggikan. Jadi orang yang ke sana tuh siap. Jadi kita tuh nggak jomplang gitu loh Mbak. Kita udah kayak gembar-gembor mau internasional segala macam kayak gimana-gimana, tapi pas orang tertarik datang ke negara kita, jeng-jeng-jeng gitu kan, keadaannya kok nggak sesuai gitu dengan apa yang udah digemborkan. Jadi harus benar-benar bisa balance dari berbagai aspeknya itu gitu. Jadi kita harus bisa you have to be recognized tuh internationally gitu. Jadi utuh gitu. Jadi bukan cuma dari dalamnya aja yang bisa mencoba keluar, tapi pas udah keluar nih, udah ngelihat kita siap apa enggak nih gitu kan, kayak gitu. Jadi padahal menurut saya pribadi banyak banget, kaya banget Indonesia tuh, kaya banget, bukan dari kayak yang misalnya ya yang udah jelas-jelas kan udah pasti ya batik, terus makanan segala macam. Tapi kalau dilihat sampai ke aspek kecil-kecilnya tuh banyak banget yang bisa kita tuh explore gitu. Kalau dari IKYK sendiri kan IKYK itu sebagai modestwear. Nah, modestwear itu atau muslimwear itu Indonesia tuh terkenal banget sama muslimwear dan modestwearnya itu. Nah, mungkin bisa jadi salah satu aspek yang nanti akan dipertonjolkan atau diperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia tuh salah satunya bisa masuk dari muslim atau modestwear gitu. Jadi kalau aku bilang ya semuanya dari yang sudah dipaparkan oleh Mbak Novita sama Michelle dari segi apapun itu memang semuanya harus berkesinambungan, kita komit dan nyambung gitu Mbak. Maksudnya kayak dari segi kreatifnya, industrinya dan pemerintahannya
memang itu yang pertama harus bisa mendukung itu, saling mendukung sih. Oke, thank you Putri, menarik sekali diskusi kita di Fashion Diplomacy Surfing the Korean Wave pada siang hingga sore hari ini. Jadi hal itu juga lengkap dan ternyata juga dari musik, drama, masakan hingga fashion, dan kita juga tahu ternyata tadi juga seperti dijelaskan oleh Bapak Dubes Umar Hadi, tradisi fashion Indonesia dari hulu ke hilir itu sebenarnya juga sudah lama. Jadi bukan sekarang aja, dan kita juga belajar bahwa Korean Wave itu adalah soft power yang dibangun secara terstruktur oleh economic powerhouse dunia, salah satunya adalah oleh Korea Selatan, dan dengan rahasianya, kata kuncinya mungkin inovasi, komitmen, dan konsistensi, dan yang paling penting adalah ekosistem yang mendukung, baik dari pemerintah, konten creator-nya atau insan kreatifnya, dan juga industri, dan itu adalah sebuah kolaborasi yang tentu saja masif. Dan tadi juga seluruh panelis kita menyebutkan satu kata penting juga yang tadi di-emphasize oleh Bapak Dubes Umar Hadi adalah pendidikan ya Pak ya, baik itu tingkat komunitas tadi seperti yang dilakukan oleh Mbak Michelle maupun seperti sharing knowledge juga, bahkan juga pendidikan dalam tingkat yang kayak hanya menghasilkan nano degree, tapi semuanya tuh penting banget. Terima kasih sekali lagi kepada semua panelis sudah bersama saya, dan juga kepada seluruh peserta bersama saya telah mengikuti Korean Wave siang hingga sore hari ini. Dan memang Korea Selatan telah menjadi adalah industri manufaktur global salah satu yang terbesar di dunia, ditambah dengan dukungan pemerintah telah menciptakan inkubator yang sempurna juga, dan salah satunya penting untuk perkembangan K-fashion, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, semangat, dan makin memperkuat industri kreatif kita tentunya setelah pandemi, bahkan untuk nanti-nantinya juga. Dan jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Kedutaan Besar Republik Indonesia di Korea Selatan, Anda bisa mengunjungi kemlu.go.id/seoul. Dan jika Anda ingin tahu tentang Korea Creative Content Agency, Anda dapat menelusuri koka.kr. Dan juga tadi Mbak Novita dan juga Bapak Dubes Umar Hadi sudah menyebutkan acara First Integrated Batik Virtual Showcase pada tanggal 29 November, bisa dicek di akun Instagramnya dari KBRI Seoul, yaitu di KBRI_Seoul. Dan di sana ada namanya 3-in-1 event ya Pak ya, dan juga Mbak Novita ada business matchmaking, terus juga batik Instagram live, dan ada batik showcase, fashion show, dan juga ada Instagram live batik hunting ya. Seru banget itu seperti apa deh. Terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa juga cari tahu lebih banyak tentang batik chic dan IKYK, serta pastinya belanja koleksi baru mereka di batikshop.com, novitayunus.com, dan IKYK-shop.com. Jika ingin tahu lebih banyak lagi tentang Jakarta Fashion Week maupun pesona.co.id, Anda dapat mengunjungi kami di media sosial, situs web, dan aplikasi kami seperti di jakartafashionweek.co.id, dan juga di aplikasi Jakarta Fashion Week. Sekali lagi, terima kasih seluruh panelis dan juga seluruh peserta. Kamsahamnida, stay safe, dan sampai jumpa di Jakarta Fashion Week Conver Fashion lainnya.